Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Ini adalah buku tematik kelas 6 tema 1 masuk subtema yang kedua ya. Tapi di video yang sebelumnya ya, saya ada yang terlewat. Jadi saya menerangkan sudah sampai sini, ternyata bagian sini belum saya kerjakan. Ya, saya kerjakan di video yang ini. Ya. Jadi kalau dibuka halaman 82 ya, berarti masuk 83. Ya, jadi ini ada soal, ya, ada 8 soal. Ingat langkah operasi hitungan adalah sebagai berikut. Selesaikan operasi dalam kurung dulu, ya, perkalian dan pembagiannya kurung didahulukan, ya. Kemudian di tengah-tengahnya sebenarnya ada, kalau ada pangkat ya. Jadi 1,5 ya, kalau ada pangkat ya, dahulukan. Terus perkalian dan pembagian. Terus kemudian baru penjumlahan dan pengurangan, ya. Di tengah-tengahnya sendiri, di sini kalau ada pangkat atau akar, ya misalnya 2 pangkat 2 atau akar dari 25, ini dahulukan, ya, akar dan pangkat di tengah-tengahnya sini, akar atau pangkat. Tapi mungkin belum ada soal yang seperti itu untuk sementara. Jadi di tengah-tengahnya sini sekalian, ya. Setelah kurung sebelum perkalian, ini dahulukan. Oke, sekarang selesaikan soal berikut. Ya, nomor 1. Ya, ini saya pisah aja di sini, ya, biar enak. Nomor 5 ke sini saya taruh bawahnya aja ya. Oke, tabrak aja. Oke, nomor 1 ini biar lebih enak lagi. Agak saya sebentar, ini saya naikkan ke atas sedikit, ya. Diatur biar enak ya. Ini saya besarkan. Nah, kayak gini kan enak. Ini saya del saja. Untuk nomor 1 ini akan sama dengan, ingat perkalian dilakukan dulu. Jadi ini akan 16 ditambah 4 kali 2 adalah 8. Ya, 16 tambah 8 adalah 24 ya, 24. Oke. Kemudian ini ya. 10 dikurangi 6 dikurangi 2 ya. 2 kali kerja enggak apa-apa. 10 kurangi 6 dulu 4. Jadi 4 kurangi 2 ini dikerjakan dulu, habis itu kurangi 2 ya, sama dengan 2. Atau boleh juga caranya seperti ini, misalnya 10 dikurangi 6 dikurangi 2 itu sama dengan 10 dikurangi 8. Ini jadikan 1, boleh. Sama dengan 2 juga, ya. Jadi ini alternatif caranya. 10 kurangi 6 hasilnya kurangi 2, boleh. Kemudian kalau ini 81 bagi 9 dulu, yaitu 9 baru dikurangi 6. 9 kurangi 6 adalah 3. Kalau ini dalam kurung diselesaikan dulu. Ya, dalam kurung ini 9 tambah 2 adalah 19 tambah 2 adalah 21 ya. 21 baru dibagi 3. Ini kan sama dengan 21 bagi 3. Jadi kurungnya boleh dibuka sama dengan 7. Kalau yang nomor 5 ini, seperti ini sama dengan 25 dikurangi. Nah, ini dilakukan dulu pembagian. 12 bagi 3 adalah 6. Ya, 25 dikurangi 6 sama dengan 14 ya. 19, maaf. 19 ya. 12 bagi 3 ini hampir salah. 12 bagi 3 kan 4. Ya ampun, hampir salah ya. 12 bagi 3 ini 4. Ya. 25 dikurangi 4 adalah 21. Kemudian 949, nah ini sama dengan 49 dikurangi, ini perkalian atau pembagian dilakukan dulu. 6 kali 5 adalah 30. Ya. 49 kurangi 30 adalah 13. Kok 13? 19 ya, 19. Kemudian ini yang kurung dikerjakan dulu. 15 dikurangi dalam kurung dibagi ya, maaf. 15 dibagi dalam kurung dikerjakan dulu. 9 kurangi 4 adalah 5. Ya, 15 bagi 5 adalah 3. Nah, seperti itu. Di sini ada 18
ya sama dengannya kurang ke bawah dikit ya biar enak. Nah, 18 ini pembagian dilakukan dulu ya. Jadi 18 nanti ditambah 49 dibagi 7. Ini adalah 7. Ya, 18 ditambah 7 ini 24. 25. Ya, betul ya, 25. Oke. Gunakan tanda kurung untuk menyelesaikan soal berikut. Ya, kalau seperti ini penyelesaiannya adalah 27 ya. Gunakan tanda kurung ya. Ditambah 19 ya. Dikurangi. Nah, ini 10 bagi 2 dulu. 10 dibagi 2 ya, baru ini kalikan 3. Ya, seperti ini. Jadi ini diselesaikan dulu. Ya. Jadi ini boleh lagi dikurung seperti ini. Ini diselesaikan dulu. Ya, jadi ini nanti akan sama dengan 27 tambah 19 ya. Kemudian ini dikurangi ya, dikurangi dalam kurung 5 ya, 10 ya. Di sini 5 dikali 3. Nah, seperti ini. Ini akan menjadi 27 ditambah 19 dikurangi 5 kali 3 adalah 15. Boleh ini tambahkan dulu, tapi lebih enak dikurangi dulu. 27 ini dikurangi dulu, 19 kurangi 15 adalah 4. Tambah 4. Kan lebih enak toh? Nah, 27 tambah 4 adalah 31. Oke, 31 adalah jawabannya. Ya. Biasanya jawaban dikasih set gini ya. Oke, ini tadi sudah kita diskusikan. Sekarang pembelajaran 3. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Apa kelebihan ikan dibanding daging? Ya, yang jelas sama-sama mengandung protein. Ya, terus mengandung lemak. Ya, yang spesial lemak dari ikan tidak jenuh. Kalau daging jenuh sehingga lebih sehat. Dan ikan juga mengandung omega 3. Omega 3 ini baik untuk perkembangan otak. Ikan lebih disarankan ya daripada daging. Hari ini kamu akan berlatih bagaimana melempar dan menangkap bola. Diskusikan terlebih dahulu tekniknya dengan teman atau guru. Ya, melempar dan menangkap bola. Misalnya kayak bola kasti atau ya softball ya. Kelas dibagi menjadi 4 regu atau sesuai dengan kebutuhan. Regu dibagi menjadi 2 kelompok dan berdiri saling berhadapan dengan jarak 4 meter. Setiap regu memiliki 2 bola kecil. Apabila bola A dipegang oleh pemain di ujung kanan, bola B dipegang oleh pemain di ujung kiri. Ya. Bola A dipegang oleh pemain di ujung kanan. Bola A dipegang oleh pemain di ujung kanan baris pertama, bola B dipegang oleh pemain ujung kiri baris kedua. Saat terdengar peluit, lempar dan tangkap bola secara silang. Ya, dia melempar ke sana, melempar ke sana ya, secara silang. Bagaimana melempar dan menangkap bola yang benar? Nah, ini posisi tubuhnya, dilihat saja. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan suatu permainan. Permainan harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. 3 jenis lemparan bagi pemain lapangan adalah sebagai berikut. Lemparan lambung, ini agak ke atas ya. Lemparan lambung, lemparan mendatar ini biasanya lebih kencang ya, dan lemparan menyusur tanah. Wah, ini agak menipu ini. Ya, lemparannya ke bawah. Ya, kalau lambung ke atas, dung. Ya, seperti ini lemparan lambung. Kalau lemparan mendatar seperti ini. Ya, ini lemparan kedua, lemparan menyusur tanah ke bawah. Ya, ini yang pertama, ini yang A, ini B, ini yang C. Ya. Berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan, tangan yang memegang bola ditarik ke belakang, siku sedikit tekuk sehingga badan condong ke belakang, ya seperti ini, agak ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit, pandangan ke arah sasaran. Ayunkan lengan ke depan dan sertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Nah, seperti itu. Lemparan mendatar seperti ini, lemparannya mendatar. Ya. Jadi push, nah, gitu ya. Kemudian ada lemparan yang ya ke bawah, arahnya ke bawah.
Berdiri tegak, kaki maju selangkah ke depan, tangan memegang bola, tarik ke belakang melalui samping badan, badan sedikit diputar, ya. Lutut kaki belakang sedikit tekuk hingga badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Ayunkan tangan ke depan melalui samping badan secara mendatar. Setelah bola terlepas dari tangan, langkah kaki ke belakang ke depan seperti gerak lanjut. Ini lebih enak kalau dipraktekkan di lapangan ya bersama guru olahraga. Berdiri tegak sambil maju satu langkah ke depan, tangan memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki ke belakang ditekuk hingga badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Intinya ini ya, selalu pandangan ke arah sasaran. Ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur ke tanah, mengarah ke bawah. Segera setelah bola terlepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Ya, kaki belakangnya digerakkan ke depan. Teknik menangkap bola. Keterampilan menangkap bola sangat menentukan keberhasilan tim. Untuk itu pemain harus terampil, cermat, dan cepat dalam menangkap bola. Baik bola yang datang melambung, mendatar, maupun menyusur tanah. Cara menangkap bola yang datangnya melambung, vertikal, berdiri kedua kaki dibuka lebar, selebar bahu ya. Kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Ini penting. Kedua telapak tangan direnggangkan ya dan lemas membentuk saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Sek gini ya. Untuk meredam kecepatannya juga itu. Cara menangkap bola yang datangnya mendatar. Berdiri kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu, kedua tangan dibuka dan saling berdekatan menempel ke arah pandangan tertuju pada datangnya bola. Saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke dada. Ya, untuk mengurangi benturannya. Ya. Cara menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Sikap sambil berlutut kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Sikap sambil berdiri, jangan membungkuk ya, berlutut. Sikap sambil berdiri, kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kaki. Ya. Sikap sambil berdiri, ya ini ada sikap sambil berdiri salah satu lutut, sedangkan kaki yang lain di depan, kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, nah bisa sambil berlutut, bisa sambil mungkuk atau bisa seperti ini. Ya, oke, ini caranya. Kalau sudah di tanah, ya berlutut. Ya, ini berlutut, membungkuk dan perpaduan antara berlutut dan membungkuk ini ya. Satu lutut aja yang ditaruh di tanah. Saat kamu sudah mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Jelaskan cara perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran dan perkembangbiakan hewan. Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakan, menjelaskan ciri-ciri dan contoh dengan detail. Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Ya, perkembangbiakan hewan, ya. Jadi ada ovipar, ini bertelur. Ya, bertelur. Ya, ada contohnya adalah mamalia. Kok mamalia? Ini reptil, ya. Reptil ini contohnya adalah kura-kura, ya, komodo, ya. Ini adalah reptil. Terus kemudian bertelur ini ada juga aves, golongan burung-burungan, ya. Contohnya ayam, ya. Terus Pisces. Ini golongan ikan. Ya, bisa ikan apa saja. Kalau reptil ini ada nanti ovovivipar. Kemudian aves, Pisces sama serangga. Ya, cacing juga ini bertelur. Ya, oke. Kalau yang vivipar ini biasanya mamalia, melahirkan. Ya, jadi contohnya adalah mamalia itu ya sapi, kerbau,
ya kelelawar, ya mamalia yang terbang biar komplit ya. Ada mamalia yang berenang, misalnya lumba-lumba. Ya, oke. Terus ovovivipar, dia bertelur dan beranak dan melahirkan. Di sini saya cuma punya 2 contoh, yaitu ular boa dan kadal. Adakah yang lain? Ada. Hewan juga ada yang bertunas. Ya, hewan bertunas ini contohnya adalah ini apa? Spons, hewan spons yang kayak SpongeBob itu, Dimospongia misalnya, binatang berpori. Contohnya Dimospongia yang dianimasikan seperti SpongeBob. Terus ada juga ini binatang berongga, Colenterata. Ini porifera ya. Porifera. Terus ada Colenterata. Hewan berongga. Kalian bisa lihat di internet ya. Nah, atau saya tunjukkan aja porifera ya, biar kalian tahu porifera. Ya, biar kalian tahu porifera seperti apa. Ini hewan ini bisa bertunas. Ya, ini adalah hewan, bunga karang ini adalah hewan. Lah kayak SpongeBob ya. Ini yang jadi SpongeBob. Ya. Terus ada Colenterata. Colenterata juga bisa bertunas. Colenterata. Nah ini tunasnya dalam bentuk plumula. Nah di sini, ya di sini ada tunasnya, ya ada tunas. Jadi ini perkembangbiakan Colenterata yang salah satu siklusnya adalah ubur-ubur. Ini masuk Colenterata. Salah satu siklus dari Colenterata, ubur-ubur. Ini bisa bertunas. Selain itu ada lagi hidra. Itu juga hewan bertunas, hidra. Ini hewan juga dan bisa bertunas. Loh, nah ini. Kalau yang lain ini ada tunasnya ya, hidra. Bukan yang ini, hidra yang ini mitologi, bukan yang beneran. Ini yang beneran. Ya, ini hidra. Ini ada tunasnya. Ini hewan juga. Ya, hewan hidra. Oke ya. Kita kembali ke sini. Jadi satu lagi ada hidra ya. Contohnya ya hidra. Oke. Terus ada ubur-ubur. Ya, ada contohnya ya. Terus Dimospongia. Ya, oke. Jadi jangan dikira hewan tidak ada yang bertunas. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaatnya ya, dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Dengan mempelajari dan melestarikannya. Sama ya, mempelajari dan melestarikan. Ya. Menjaganya dari kepunahan. Hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencari fakta-fakta dan ide pokoknya. Simaklah lagi. Nah, ini kegiatan harus di kelas ya. Kalian menyimak cerita terus kalian menuliskan. Nah, di sini tidak akan saya bahas. Kita akan masuk ke sini. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini dan mengapa? Ya. Apa yang menarik? Apakah olahraganya? Apakah matematikanya? Kalau saya sangat senang belajar perkembangbiakan hewan. Mengapa? Nah, terserah kamu apa alasannya. Boleh olahraganya kalian pilih atau yang lain tidak apa-apa. Apakah ada hal yang masih membingungkan? Kalau ada yang membingungkan, tanya Bapak Ibu guru, orang tua, atau bisa komen di sini. Ya. Apa yang akan kamu lakukan terkait dengan hewan sebagai sumber kehidupan? Ya, harus melestarikannya. Oke. Kita lanjutkan.
Perhatikan lingkungan sekitar rumahmu, apakah ada hewan yang berkembang biak secara ovipar, ya bertelur, jelas ya ayam, ini yang paling sering kita ketemu di sekitar kita. Beranak vivipar, ini yang di sekitar kita banyak ya kambing. Ya iya cicak, ini pasti setiap rumah ada ini, termasuk ovipar. Ovovivipar ya, ini yang mungkin jarang kalian temui, yaitu kadal. Apalagi ular boa, wah jelas enggak. Kadal ini ada di sekitar perumahan itu banyak. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara atau milkfish ya. Ya, kalau orang bahasa Inggris menyebutnya ikan susu. Ya, ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan tawar. Ya, sebenarnya habitat asli ikan bandeng sebenarnya laut, tetapi ikan ini hidup di air tawar maupun payau. Biasanya lebih ke payau ya. Tapi tawar juga bisa. Jadi biasanya lebih sering di air payau untuk tambaknya, untuk pembesarannya bisa di air tawar. Habitat asli laut. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat kamu temui di Sidoarjo, Jawa Timur. Wah, dekatnya Pak Ali. Surabaya banyak. Tetangganya Pak Ali ada yang perajin bandeng asap. Ya. Ada. Ya. Banyak orang yang menyukai produk jenis ikan ini. Ya. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ya, ia membawa ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Ya, saat makan siang tiba, selain sahabatnya 3 orang temannya ingin bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang yang mengelilingi meja kantin. Itu bingung lah ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan itu saat ketika temannya datang? Ya, potongan ikannya hanya cukup untuk 6. Ya, dipotong lagi menjadi kecil-kecil mungkin ya, atau ya minta maaf saja, maaf ya ini hanya cukup untuk 6 orang ya, jadi bisa mohon maklum, bisa ya, yang harus dilakukan itu mohon maklum ya, atau boleh juga membagi menjadi lebih kecil lagi, dibagi lagi ya, terpaksa bagaimana lagi ya. Ada 9 orang, ikannya 6. Oke. Apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Apa yang harus dilakukan oleh ketiga teman Edo? Ya mungkin bisa membaginya 2, ya yang 3 orang. Ya, kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus datang lagi 3 orang. Ya mungkin 3 orang ini bisa dipotong ya. Dipotong menjadi 2 ya. Nah, ini masing-masing menjadi kecil-kecil seperti ini. Jadi kan cukup untuk 9. Yang ini juga bisa memotongkan kecil gitu ya, atau ya dipotong-potong ya. Biar cukup untuk orang 9, gimana caranya? Ya. Nah, itu salah satu caranya. Apa sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti dan Lani agar semua orang mendapat bagian ikan yang sama? Nah, kalau harus sama ya, padahal ada 6 ya dipotong menjadi 9. 6 potong kan mungkin ini belum dipotong ya. Jadi ikannya dipotong jadi 9. Ikan dipotong jadi 9 bagian. Atau kalau sudah terpotong menjadi 6 ya, ini kan 6. Gimana caranya agar kita jadikan 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 itu adalah 18. Nah, masing-masing dipotong menjadi 3. Masing-masing dipotong menjadi 3. Ini kan akan menjadi 18 potong nanti. Masing-masing dipotong menjadi 3. Seperti ini. Ya. Terus kemudian ini dibagi. Ya, dapat 2 potong. 1. Ini dengan ini. 2. Ini dengan ini. 3, ini dengan ini, 4, ini dengan ini, 5, ini dengan ini, 6, ya, ini dengan ini, 7, ini dengan ini, 8, ini dengan ini, 9. Jadi cukup, ya masing-masing dipotong menjadi 3, terus menjadi 2 bagian. Ya caranya seperti ini. Ya cara apabila ingin rata ya gitu.
Masing-masing ikan dibagi tiga dan dibagi dua dan dibagi dua. Semua dapat 2 ya, semua dapat 2 potong dan dibagi semua mendapat 2 potong gitu aja. Semua mendapat 2 potong. Ya, itu rata sudah. Oke, keuntungan kita belajar matematika gitu ya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Ada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan jawabanmu, apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Sudah, rata, ya, adil. Nah, perbaiki jawabanmu apabila dibutuhkan, kemudian diskusikan hasil dengan teman sekelasmu. Carilah 3 contoh perilaku sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sesuai dengan nilai-nilai keempat Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan, ya. Ini untuk mengambil sikap sila keempat, ya kita ikut butir-butirnya sekali lagi. Apa saja? Loh, ini tadi mana butir-butir Pancasilanya? Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, ini tidak memaksakan kehendak kepada orang lain bisa kita contohin. Tidak memaksakan, itu tidak memaksakan anak untuk ya ikut kelompok belajar. Kamu harus ikut kelompok belajar ya, kalau enggak tahu enggak teman loh, enggak boleh ya. 2, kita cari variasi yang lain. Nah ini mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keputusan tidak mau mengikuti menjalankan hasil keputusan rapat, ya, menjalankan hasil keputusan rapat. Ya ini boleh, ya ini pengamalan Pancasila sila 4. Kalau misalnya sudah dirapatkan, dirapatkan tentang contohnya piket kelas. Ya ini harus, piket kelas harus dilaksanakan. Dan yang 3 bisa mematuhi peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Ya ini kan sudah disepakati peraturan sekolah dan sudah kalian tanda tangani waktu pertama kali masuk sekolah. Ya paling tidak orang tua kalian sudah menandatanganinya, mengikuti aturan sekolah, jadi harus dilaksanakan. Dan ini merupakan pengamalan Pancasila sila 4. Ya. Oke, kita dari pembelajaran sebelumnya kamu sudah mendengarkan teks laporan yang dibicarakan gurumu dan membuat catatan pada diagram kamu. Ya, simaklah kembali gurumu membacakan teks laporan yang berbeda. Ini ya tidak saya bahas di sini ya. Teruslah kesimpulan dari tempat ini enggak saya bahas di sini. Ya, ini kalian harus mendengarkan guru cerita masalahnya. Kemudian ayo berlatih. Keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Banyak jenis ikan yang harus kita manfaatkan karena mengkonsumsinya sangat baik bagi kesehatan. Selain bandeng asap, di dekat-dekat Sidoarjo di Lamongan ini ada namanya bandeng gepuk atau otak-otak bandeng. Ini rasanya nikmat sekali. Otak bandeng. Di Sidoarjo juga ada, ya. Tapi kan Sidoarjo sudah bandeng asap. Di Lamongan juga ada bandeng asap. Biar merata ya. Untuk otak-otak bandeng bisa oleh-oleh dari sana. Ikan bandeng asap merupakan salah satu pengolahan ikan yang berasal dari laut Indonesia. Edo membawa kardus ikan bandeng asap yang dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Ia membawa 4 kardus berisi 2 ikan. Ya, ini saya gambarkan saja. Edo membawa kardus ikan bandeng asap yang dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, Dayu. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang. 5 orang yang ingin dibagi ya.
Yang membawa 4 kardus, ya, 4 kardus 1, 2, 3, 4. Divisualisasikan gini, ya. Yang membawa 4 kardus berisi 2 ikan. Ini 2 ikan, ya. Dia membawa 4 kardus berisi 2 ikan dan 4 kardus berisi 3 ikan. Ini berisi 2 ikan, ya, dan 4 kardus berisi 3 ikan. Digambarkan gini biar enak dibayangkannya. Ini berisi 3 ikan. Ya, 3 ikan. Ya. Nah, teman-teman itu membaginya sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Berapa bandeng asap yang dibawa pulang oleh mereka. Nah, ini caranya, ya. Yang 4 kardus ini adalah 4 kali 2. Ini adalah 4 kali 2. Yang ini ditambahkan, ini 4 kali 3. 4 kali 3. Jadi total ikan ini ada 4 kali 2 ditambah 4 kali 3. 4 kali 2 adalah 8, tambah 4 kali 3 adalah 12, 8 tambah 12 adalah 20. Padahal dibagi 5 orang. Ya, setiap orang mendapat ya, ini banyak ikan dibagi banyak orang. Banyak ikan dibagi banyak orang. Ya, banyak ikannya 20, banyak anaknya atau orangnya adalah 5. Ya, jadi ini sama dengan 4. Masing-masing mendapat 4 ikan. Ya. Jadi masing-masing membawa 4 ikan. 4 ikan. Oke. Kita lanjutkan. Tukar jawabanmu dengan temanmu. Jawablah dengan singkat, ya. Biar enak. Ini agak saya perbesar, ya. Biar tempatnya dilihatnya itu enak. Kalau diperbesar, kalau diperbesar gini kan enak kan. Oke, akan saya kerjakan. Di sini 245 dikurangi, ya ini dikalikan dulu. 3 kali 63. 63 dikali 3, ini 9, ini 18. 189. Ya, saya hitung di sini 245 dikurangi 189. 5 dikurangi 9 tidak bisa pinjam 1. Dipinjam 1 tinggal 3. Ya, ini jadi 15. Ya, 15 kurang 9 adalah 6. 3 dikurangi 8 tidak bisa pinjam 1. Ini jadi 13. 13 kurangi 8 adalah 5. Sama dengan 56. Ya, ini tinggal 1 kurang 1 habis. 56. Ya. Lagi. Ini kalau kayak ini dijumlahkan dulu. 56 tambah 24. Ya. Ya, saya hitung-hitungannya di sini. Saya pakai tinta lain aja. Oke, 56. Di sini saya tambahkan 24. Tambah 6 tambah 4 adalah 10, 0 nyimpen 1. 5 tambah 1 adalah 6, 6 tambah 2 8, 80. Berarti ini 80 dibagi 8 sama dengan 10. Oke. Di sini 90 dikalikan 6 bagi 3. Berarti 90 ini enggak apa-apa. 90 bagi 3 dulu juga enggak apa-apa sebenarnya. Ini kalau ini bebas karena prioritasnya sama. Yang penting 3-nya bagi. Ya, dibagi 6 bagi 3, tapi kalau mau dikerjakan dulu boleh. Misalnya enggak apa-apa sebenarnya ini, ya. 90 dibagi 3, 6 bagi 3 adalah 2. 90 bagi 2 adalah 45. Oke. Nah, kalau ini harus, ya, yang kurung diselesaikan dulu, ya, karena seharusnya perkalian didahulukan, tapi ada kurung, ya, kurung didahulukan. Ya, 300 tambah 60, ini adalah 360. Dikasih kurung gini ya, dikalikan 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya 360 kali 3, 3 kali 0 adalah 3. 3 kali 0 adalah 0, maaf ya. 3 kali 0, 0. 3 kali 6 adalah 8. Ya, nyimpan 1. Ya, 3 kali 3, 9 tambah 1 adalah 10. Ya, 1080. Oke. Sekarang berikutnya yang C.
Masih banyak tempat ya. Ini bisa kita perbesar juga. Ya, ini tabrak aja nggak apa-apa. Ya. Kalau besar gini kan enak. Oke. Perhatikan soal berikut, tuliskan jawabanmu. Kita akan jawab dengan merah sekarang. Oke. Nah, seperti ini. Dikalikan dulu. Berarti ini 1000 ditambah 3000 kali 2 adalah 6000. Maka ini akan menjadi 7000. Paham ya? Ini bebas ya, bebas. Ya, jadi lebih enak sebenarnya 5 dikalikan 3 itu besar ya, 150 dibagi 2. Ini boleh saya tuliskan di sini 5 ya, 50 dikali 3 dibagi 2, lebih enak. Ya, 50 dibagi 2 dulu. Ini dapat 25 kali 3 ini akan menjadi 75. Lebih enak. Ya. Ya, kalau ini mau dikalikan ya, saya akan gunakan kalkulator untuk membuktikan kalau ini benar. Ya. Jadi 50 kali 3, 50 dikalikan 3 sama dengan 150 dibagi 2, 75. Angkanya terlalu besar. Ya, maksudnya prosesnya terlalu melibatkan angka besar. Ya, jadi ini boleh juga ya, 50 kalikan 3 dibagi 2 ini 150 dibagi 2 sama dengan 75 boleh. Ya, tetapi kalau kalian menghitungnya dengan cara seperti ini, 50 bagi 2 dulu dapat 25, terus kemudian 25 kalikan 3 gini boleh juga. Oke. Nah, kalau ini jelas pembagian dia harus dilakukan dulu. Ini 200 dibagi 200 bagi 2 ya. Ini ada 100. Keliru, dikurangi ya. 200 dikurangi 200 bagi 2 adalah 100. Ya. Nah, ini akan menghasilkan 100. Oke. Sekarang ini perkalian dilakukan dulu. 4 kali 9 kali 10 adalah 90 dikurangi 20 kali 10 adalah 200. Tambah, dikurangi 20 tambah 10 bukan dikali ya. Dikurangi 20 ditambah 10. Ya, ini bisa dikurangkan dulu boleh. 90 dikurangi 20 adalah 70 ditambah 10 akan jadi 80. Boleh seperti itu. Ya. Atau 90 dikurangi tambah 10 dulu juga boleh. 90 ditambah 10 dikurangi 20 dibalik gini boleh juga. 100 dikurangi 20 sama 80. Kalau seperti ini dibolak-balik bisa. Ya. Komutatif. Saya tancapkan dulu ini. Biar laptopnya nggak mati. Kita lanjutkan. Renungkanlah sekarang. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Ya, sikap apa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Ya, melaksanakan hasil rapat misalnya. Terus kemudian yang berhubungan dengan musyawarah lah, sila 4 itu ya pasti ya, menjalankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya, yang ada hubungannya dengan rapat, musyawarah, menjalankan hasil rapat, ya itulah yang sila keempat. Sikap baik apa yang kamu pelajari dari temanmu terkait sila keempat dari Pancasila? Coba kalian kreativitasnya bagaimana menulis jawabannya. Perhatikan lingkunganmu, apakah ada contoh-contoh sikap yang sesuai dengan keempat Pancasila yang perlu ya pemilu. Ya, ini adalah salah satu contoh pengamalan sila 4. Ya. Sampaikan dan jelaskan kepada guru dan temanmu. Sekarang kita sampai pada halaman 97 ya. Pembelajaran kelima. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Hampir semua negara di ASEAN memiliki pertanian, ya, memiliki sawah, kecuali mungkin yang terlalu sempit kotanya itu ada Singapura, itu lebih banyak ke perdagangan. Ya. Kamu sudah belajar tentang negara ASEAN terkait dengan kegiatan ekonominya. Bacalah informasi berikut dengan seksama. Mari kita baca sama-sama ya. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia ya mengekspor hasil bumi seperti ya tambang ya, dalam ini tambang, ada timah, tembaga, besi, minyak,
gas, nikel. Selain itu Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, ya, kopi, kelapa sawit dan tembakau. Dari laut ada ikan tuna, udang, teh juga diekspor ke negara lain. Ya, ini adalah ekspor kita. Brunei Darussalam dikenal sebagai pengekspor minyak tanah, gas alam dan produk minyak. Ya, jadi Brunei termasuk sempit juga. Tapi yang paling sempit ini adalah Singapura tadi. Kecil Brunei itu, tapi minyaknya kaya. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, hampir mirip dengan Indonesia ya. Pertambangan ada, perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia, ya, di timah terbesar. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik dan barang-barang konsumsi. Ya, ini karena industri dan perdagangan ya, bahan kimia dan produk olahan minyak ya, bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi ya, selain ini Brunei Darussalam. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia ya. Yang dijuluki gajah putih ini tadi benar ya, Thailand. Ya. Thailand dijuluki negeri gajah putih, negara 1000 pagoda dan lumbung padi ASEAN. Ya, Thailand. Oke. Mata pencarian penduduk Filipina, ini Thailand, pertanian, kehutanan, industri dan di Asia Tenggara. Penghasil terbesar di Asia Tenggara dan 3 sedunia. Oke. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Kalau Malaysia tadi apa? Biji apa? Timah ya. Timah ya. Kalau Malaysia adalah timah andalannya. Kalau ini tembaga, Filipina tembaga. Oke. Kalau Indonesia komplit. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian Vietnam. Industri Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu manis. Terdapat 2 sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian juga, menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, ya, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Oke. Dari pembelajaran 1 kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu ya. Ya, yang kita kerjakan sebelumnya itu. Kamu bisa menambah informasi melalui buku, perpustakaan, dan bertanya kepada guru dan sumber informasi lainnya. Oke. Diagram pembelajaran 1 kamu sudah memilih, nah ini dilengkapi lagi ya. Ini kita kan sudah mengerjakan ini, yang sebelumnya kalian lengkapi lagi ya berdasarkan itu informasi terbaru. Ini saya lewati aja. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut ya, Indramayu. Kalau Malang apel, kalau Lamongan bandeng, kalau Sidoarjo itu udang sama udang ya, udang Sidoarjo itu yang banyak. Ya, Bandeng juga banyak. Ya. Begitu pula dengan patung rusa, banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar mereka sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Ya, dulu waktu kecil Pak Ali bikin pakai sabun itu kura-kura sampai sekarang masih ingat. Sama patung gini, ya dari tanah liat. Nah, gini. Terus gini mudah sekali ya, gini terus ada gininya, jadi menggambar patung Buddha.
Ini mudah, nah, cuman gini aja. Dari tanah liat itu, ini dipakai kuku set set, ini pakai kuku juga mulutnya set gini aja. Ini adalah tangannya, ya. Terus ada gininya, ya. Dalam posisi namaste. Ini pernah juga saya bikin seperti ini waktu kecil. Mencontoh waktu habis rekreasi ke Borobudur. Pada pembelajaran 2 kamu sudah membuat model patungmu, lanjutkan kreasimu sampai selesai. Ya. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar bekerja dengan tekun, ya. Hewan adalah sahabat kita. Hewan sudah memberikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Adit, sahabat Benny, adalah seorang anak dari penjual pepes ikan. Ayah Adit adalah seorang pengusaha yang sukses. Produknya banyak dinikmati oleh para pengunjung rumah makan di beberapa wilayah Jawa Barat. Adit sangat senang bermain dengan angka. Hari ini ia sedang mengutak-atik angka untuk menemukan jawaban dari soal yang ia temukan di salah satu majalah anak. Ayo bantu Adit mengerjakan soalnya. Nah, ini kelihatan menarik ini. Gunakan angka 3, 4, dan 6 dan operasi angka hitung sesuai untuk jawaban yang tersedia. Pakailah tanda kurung apabila diperlukan. Berapakah hasil operasi hitungmu? Ya, bagaimana kamu menemukan hasilnya? Apakah kamu menemukan jawaban lebih dari 1? Kita ingin mendapatkan angka 8. 8 bisa 3 kali 4 12. 12 atau ini untuk dapatkan 8 ini bisa dari berapa tadi? 4 ya. 4 dikali 6 dibagi 3. Nah, ya. 4 dikali 6 dibagi 3, ya, ini akan menjadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Loh, bisa kan? Dapat 10. Misalnya ingin dapat 10. Ini untuk yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 akan saya gunakan warna biru. Dapat 10. Untuk 10 4 6 dikurangi 4 2. 2 sebentar, 6 dikurangi 4, 3 dikali 4 ya, kan 12 dikurangi dalam kurung 6 dikurangi 4. Nah, ya, ini ya. Ini untuk nomor 2. Ini kan sama dengan 10. Ini kan sama dengan berapa tadi? Sama dengan 8 ya. Sekalian sama dengannya ini 8. Ini sama dengan, kita hitung. Ya, saya berharap itu 10. Oke. 3 kali 4 dikurangi 6 dikurangi 4. Ya, 3 kali 4 adalah 12, dikurangi 6 dikurangi 4 adalah 2. 12 kurangi 2 10. Dapat. Yang lain ada juga sebenarnya. Misalnya 3 kali 6 18. 18 4 enak ini aja deh ya. Bisa sih sebenarnya tapi panjang. 6 itu bisa ini yang mudah. 3 kali 4 dikurangi 6. Ya pasti benar ini. Dapat 6 itu bisa 3 kali 4 ya, kan 12 ya, dikurangi 6. Gunakan angka-angka dan operasi hitung yang sesuai untuk jawaban yang tersedia. Pakailah tanda kurung ya ini. Tapi ini 4-nya kepakai 2 kali, bisa nggak dipakai sekali? Dapat 10, 6 kali 3 18, 18 kurangi 4 nggak bisa. 4 kali nggak bisa. Harus memang 4-nya 2 kali. Kalau ini bisa sekali masing-masing ya. 6 kali 3 6 kali 4 6 kali 3 18, 6 kali 4 kali 3 12 nggak bisa ya ini. Oke, cari alternatif yang lain ya. Pak Ali bantu ini aja ya sama ini. Oke. Kok mana sih jawabannya tadi ya? Ini sesuai dengan warna lah ya. Yang merah ini, yang coklat ini, yang biru di sini. Ini hanya untuk pembuktian. Tukarkan jawabanmu dengan temanmu, sampaikan hasilnya pada gurumu. Buatlah suatu soal dengan angka yang berbeda, berikan soalmu kepada 2 orang temanmu dan minta mereka untuk menjawabnya. Misalnya 3 dibagi 3 tambah 1
Berapa? Kelihatannya mudah, tapi memang mudah ya. 3 bagi 3 adalah 1, 1 tambah 1 adalah 2. Ya, tapi kalau enggak tahu caranya bisa-bisa 3 tambah 1 dulu ya, kan gitu. Atau gini ya, Kak menjebak itu. Yang kelihatannya mudah di depan, 6 bagi 2 tambah 1. Nah, ini. Kalau keliru bisa terjebak ya, 2 tambah 1, 3, 6 bagi 2, 2 ya gitu. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan adalah 6 bagi 2 dulu. 3 tambah 1 sama dengan 3. Jangan sampai ditambahkan dulu. Ya. Atau variasi soal lainnya adalah dikurung. Misalnya 7 dikurangi 4 bagi 2. Jangan sampai 7 bagi 4 dulu. Oke. Ini adalah 7 dikurangi 2. Sama dengan 7 kurangi 2 adalah 5 ya, dan lain-lain. Silakan asal bikin aja. Jawablah soal berikut, tuliskan hasilnya pada tempat yang tersedia. Oke. Jadi biar enak ini saya perbesar saja ya. Saya perbesar aja biar kalian melihatnya juga enak. Saya jawab pakai tinta merah aja. Oke. Nah, seperti ini 3 ya, perkalian didahulukan. Ditambah 125 bagi 5 dapat 5. Ya, ini maka ini dapat 8. Kemudian 2205 ditambah ini dibagi dulu. 93 bagi 3, 9 bagi 3 kan 3, 3 bagi 3 1. 31 dikurangi 1241. Ini bisa ditambahkan dulu ya. 2205 ya ditambah 31. Ini menjadi 5, 3, 22, hasilnya dikurangi 1241. Ya. Jadi 2235 dikurangi 1241. Ya, dikurangkan 5 kurangi 1 adalah 4, 3 kurangi 4 tidak bisa, pinjam 1 jadi 13, 13 kurangi 4 adalah 9, ini tinggal 1 ya. 1 kurangi 2 nggak bisa, pinjam lagi 1 jadi 11, 11 dikurangi 2 adalah 9. Hasilnya adalah 994. Nah, ini hasilnya. 1 kurang 1 habis, ini nggak usah tulis. Yang ketiga, nah kalau ini bebas, mending belakang dulu dikerjakan. 209 ini dikerjakan dulu, dikali 4. Nah, ini lebih enak. 209 kalau dikalikan 4, bisa langsung di sini juga sebenarnya ya. Ya 4 kali 9 adalah 36. 6 terus ini 3 ya. Ini kan nyimpan 3 ya. Nyimpan 3 karena 4 kali 0 adalah 4 ya, tulis saja 3 di sini. 4 kali 2 adalah 8. Jadi 8, 3, 6. Oke. Kemudian renungkan. Setelah belajar hari ini, renungkan hal-hal berikut. Apa yang kamu pelajari ini adalah prioritas ya, matematika, operasi matematika, prioritas operasi matematika, ya. Apakah masih ada yang membuat kamu bingung? Bisa tanya di kolom komen. Ya. Sama ini ya, ekonomi Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara. Oke. Kemudian, lauk apa yang sering kamu makan di rumah? Kalau Pak Ali, tempe. Enak, bergizi. Bersama orang tuamu, buatlah menu makan keluargamu dengan menggunakan memasukkan lauk di dalamnya. Kamu bisa membuatnya untuk 1 minggu. Ya, 1 minggu biar variasi makan apa sih, mungkin hari Senin tempe, Selasa tempe, Rabu tempe, masa tiap hari tempe. Senin tempe, Selasa tahu, ya. Rabu mungkin ikan apa? Ikan mujair, ya. Bisa di sambal, bisa dibikin gulai, gulai ikan enak. Bandingkan menumu dengan menu temanmu, ya. Silakan bikin menu. Ya, ingat untuk bikin menu jangan lupa ada nasi pasti ya. Orang Indonesia makan nasi tiap hari, ada lauk ya yang bersifat protein. Ya, jangan lupa ada sayur. Ya, terus jangan lupa ada buah. Ya, setiap hari ini ya, lauk, sayur, buah ini komplit. Bahan makanan ini usahakan setiap menu ada ini. Buahnya nggak usah mahal-mahal ya, bisa mungkin pepaya atau buahnya yang pastinya pisang ya, yang enteng-enteng ya. Kalau perlu buah tomat itu enak dimakan ya, dijadikan peminuman. Jangan lupa minumannya juga. Ya, ini opsional.
Ya, paling tidak inilah nasi, lauk, sayur, buah sayurnya ganti-ganti ya. Oke, yang penting ada sayur hijaunya gitu loh, ada apa pecel atau apa yang ada sayurnya. Oke. Untuk pembelajaran 6 kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Jadi cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Link untuk video selanjutnya di mana? Di kolom komen di kolom ini deskripsi di bawah. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.